Saya mulai share screen juga. Seperti biasa ya, kalau misalkan ada pertanyaan langsung dipotong aja nggak apa-apa. Daripada nanti bingung ke belakangnya. Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Let's share sebentar. Nah, ini apa namanya kinetic modeling. Jadi istilahnya kita memodelkan suatu proses kinetik di dalam ruangan gitu bilangnya. Nanti ada istilahnya. Nah, ini. Jadi definisinya kalau misalkan kinetik itu sendiri merupakan deskripsi dari suatu proses dinamis. Jadi prosesnya itu berubah begitu ya. Selama adanya pertukaran dari namanya physical entity ya. Jadi sesuatu yang apa namanya tadi yang kalau misalkan kita lihat di kimia kita kenal namanya ada zat terlarut, zat pelarut. Nah, ini yang terlarutnya itu physical entity atau istilahnya kalau gampangnya bilang kalau di dunia farmasi ya obatnya gitu ya di sini. Tapi ini tidak dapat terbatas hanya pada obat saja, tapi diaplikasikan ke yang lain pun juga bisa. Yang di sini dia take place in between a system and the environment, on between two different system. Jadi dia memang ada dua lingkungan yang berbeda. Kemudian di sana juga ada penyebab akhirnya kenapa dia bisa bergerak dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain, atau dari satu sistem ke sistem yang lain. Nah itu. Nah, proses inilah yang akan kita modelkan untuk kemudian mengetahui apa namanya behavior atau perilaku dari physical entity itu sendiri di sini. Nah, untuk apa namanya ya dari kinetic modeling itu sendiri biasanya terbagi menjadi dua komponen, ada yang time, ada yang spatial. Kalau spatial berarti yang bentuk apa yang dari ruangannya atau sistemnya ya di sini. Nah, itu disebutnya kompartemen atau tadi saya ulang-ulang sebutkan ruangan yaitu. Jadi istilahnya di sini bentuk apa ya wadahnya kayak gitu. Itu istilahnya disebut kompartemen. Ada di sini apa namanya syaratnya adalah physically uniform. Jadi dalam satu ruangan itu kita menganggapnya semua titik yang ada di ruangan itu tuh seragam, sama. Jadi anggapnya kalau misalkan kita melarutkan sesuatu, nah zat terlarutnya itu tersebar merata dalam kompartemen tersebut atau ruangan tersebut. Jadi kan kalau misalkan kita di kimia kita kenal ada namanya memang apa namanya larutan begitu. Kalau itu kan udah yang rata gitu. Tapi ada juga yang sifatnya dia nanti kalau lama kelamaan dia mengendap. Seperti misalnya contohnya ada koloid, ada suspensi dan lain sebagainya. Nah kalau yang kita apa namanya kita asumsikan di sini ya kita di awal untuk kompartemen ini semua yang ada di dalamnya itu isinya itu seragam. Dianggapnya seperti itu. Karena nanti kalau misalnya nggak seragam, nah ada parameter lain nih harus diperhatikan. Kayak contoh kecepatan pengendapan, apa istilahnya ya, istilah kimia itu QC kalau saya ingat saya. Laju pengendapannya dia berapa begitu. Kemudian ada kalau dari sisi waktu, nah di sini ada 3 yang disoroti begitu. Bagaimana proses dinamisnya. Jadi perubahan dari physical entity tadi terhadap waktu. Nah, ini kan tadi kan dari misalkan dua sistem, dua ruangan atau dua environment tadi, dia kan masih bisa bergerak nih dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini bagaimana perubahannya terhadap waktu begitu. Apakah kemudian konstan, jadi istilahnya oh ya sama terus atau bisa aja berubah tiap waktunya. Misalkan semakin lama semakin lambat atau semakin lama cuma cepatnya itu di awal berapa menit doang di awal kayak begitu. Nah, itu dynamic prosesnya. Kemudian yang physical entity-nya di sini yang bisa dilihat tuh ada yang mass di sini maksudnya berarti bentukannya tadi itu misalkan obat dan zat terlarut lainnya atau bisa juga energi. Kalor mungkin masih bisa masuk di sini sebenarnya atau gabungan keduanya. Sama yang terakhir adalah driving force. Nah, driving force ini adalah yang menyebabkan adanya pergerakan dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Atau bisa juga karena adanya external force. Jadi istilahnya pokoknya sesuatu yang menyebabkan adanya pergerakan di sini.
Nah, ini macam-macam ya. Ada yang paling utama itu adalah perbedaan konsentrasi. Kalian paling udah tahu ya, mungkin sejak SD dulu yang praktikum menggunakan kentang, bagaimana kemudian kalau kentang dimasukkan ke dalam air, maka dia akan menggembung, tapi kalau dimasukkan ke dalam air garam dia akan jadi lunak begitu. Nah, itu kan sama-sama seperti itu ya. Dia mampu, atau yang materi minggu lalu kan ada di akhir di bagian membran sel, ada kasusnya hipertonik, hipotonik, sama isotonik. Nah, sama seperti itu. Jadi ketika adanya perbedaan konsentrasi, kalau yang tadi contoh kentang itu adalah airnya ya di situ. Maka kemudian bagaimana perbedaan konsentrasi ini bisa mempengaruhi. Oh, akhirnya kalau di dalam yang di dalam kentang di dalam air, berarti kan di sini konsentrasi air yang ada di luar itu lebih besar. Makanya di sini airnya itu masuk ke dalam kentangnya. Masuk ke dalam kentangnya menyebabkan kentang jadi lebih keras gitu, firm gitu. Tapi kalau misalkan pada kondisi yang dia lebih sedikit airnya, ditaruh di air garam, maka air yang ada di dalam kentang itu akan keluar, leak out. Jadi dia akan menjadi lebih lembek kayak begitu. Nah, itu salah satu contoh driving force. Ada juga selain konsentrasi itu ada suhu. Nah, umum ya, kalau kalian sama aja kayak misalkan kalian masukkan segelas air kemudian dimasukin es begitu. Itu kan sama kan, akhirnya ada perbedaan suhu yang menyebabkan kemudian endingnya suhu dari campuran itu akan sama kayak begitu. Kalau kita lihat ininya ya dari air sama es, prinsipnya asas Black begitu. Nah, itu termasuk driving force juga. Atau satu lagi tuh ini perbedaan tekanan. Nah, itu tiga itu yang biasanya itu paling sering di yang menjadi driving force, terutama yang konsentrasi. Kalau di sini yang akan kita bahas nanti kayak gitu. Jadi selain dari ruangannya, ada beberapa hal yang juga kita perhitungkan. Tadi ada proses dinamisnya, physical entity, sama driving force. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat, kalau di sini karena tadi kan bagian yang akan kita lihat itu lebih ke sistem kompartemennya atau yang di bagian spesialnya, dan kita akhirnya fokusnya di situ. Tetapi kita juga melihat nanti bagaimana pengaruh tadi variation in time itu yang akan lebih banyak kita lihat. Apakah kemudian ada perubahan terhadap waktu atau kemudian ya konstan aja perubahannya memang seperti itu. Nah, nanti kalau berdasarkan si spesialnya tadi itu ada banyak, ada 3 jenis biasanya yang paling pengelompokannya gitu ya. Ada namanya one compartment atau kompartemennya cuma satu, jadi satu ruangan aja. Terus tadi kan disebutkan kalau misalkan between two different two different system. Nah, kalau yang satu kompartemen ini maksudnya adalah satu ruangan, kemudian ada yang keluar ke lingkungan kayak begitu. Nah, itu dianggapnya lingkungannya itu bukan ruangan khusus sendiri gitu. Nah, kalau yang two compartments, nah ini memang dua ruangan yang saling terhubung tapi di sini terpisah dengan environment yang ada di luarnya. Jadi sudah kalian anggapnya apa ya biasanya? Tangki satu dengan tangki 2 begitu. Akhirnya tuh bisa saling tukar saling tukar begitu, tapi kan terpisah dari lingkungan di luarnya kayak begitu. Atau lebih dari 2 kompartemen kayak begitu. Tapi konsepnya nanti yang lebih dari 2 kompartemen pun akan melihat ke one compartment atau two compartments kayak begitu. Itu dari sisi spasialnya. Nah, kemudian dari ketika kita sudah mengetahui seperti sistem ruangannya, nah dari situ kita akan bisa mendapatkan namanya transport equation. Nah, inilah nanti yang disebut pemodelannya itu di sini, di transport equation ini. Bagaimana kemudian kita bisa, yang disebut pemodelan di sini tuh ya, itu kan kita bilangnya di sini masih pemodelan itu matematis. Jadi kita mendapatkan suatu rumus tertentu yang itu bisa mewakili suatu proses. Itu yang ingin kita cari di sini. Karena dengan kita mengetahui rumus tertentu itu, kita tahu nih nanti parameter apa saja yang berpengaruh di sana, dan kemudian kita bisa adjust parameter itu. Oh, kalau outputnya kita pengennya seperti A, nah berarti parameter apa nih yang akan bisa kita otak-atik kayak begitu, biar nanti terpenuhi nih goal-nya A tadi itu. Kayak gitu contohnya. Nah, itu equation-nya ada macam-macam. Ada yang constant proses. Nah, kalau constant proses berarti
dikasih seberapapun kondisi lingkungannya, dia istilahnya yang keluar ke lingkungan atau ke kompartemen yang lain, tergantung ini ya, tadi kompartemennya berapa begitu, itu kan selalu sama. Jadi istilahnya kecepatan, misalkan kalau kita anggapnya tadi entity-nya itu obat gitu ya. Jadi kecepatan obatnya untuk misalkan masuk ke dalam sistem dan lain sebagainya itu kecepatannya konstan, selalu sama. Nah, itu ada yang seperti itu. Ada yang dia linear. Kalau linear ini kan dia terpengaruh ke satu variabel tertentu nih, misalkan terpengaruh dari waktu gitu misalkan. Jadi kalau waktunya semakin, jadi kayak dia akan selalu ada terus gitu, akan mengikuti variabel yang dia nempelnya di apa, kayak begitu. Ada kemudian yang dia itu higher order atau non-linear. Kalau higher order berarti di sini bisa atasnya linear ya, bisa kuadratik, kemudian nanti kubik atau ke atas lainnya yang lebih kompleks. Jadi bukan cuma yang linear doang. Jadi yang cuma tergantung ke satu parameter, tapi ternyata dia ya satu parameter juga, tetapi hubungannya itu tidak yang linear, tapi dia misalkan kuadrat ataupun kubik dan lain sebagainya. Atau mungkin ini yang terakhir, ini yang biasanya yang bikin ribet segala proses gitu ya, yaitu yang non linear. Kalau kita kan pengennya apa-apa biar mudah untuk prediksi, untuk mudah untuk dilihat bagaimana behaviornya, itu kan cari yang linear. Tetapi perlu kita ketahui bahwa apa yang ada di dalam tubuh kita mostly yang ini yang sifatnya biologis begitu, itu adalah sistemnya non linear. Jadi mereka istilahnya ya, dibilangnya nggak ada yang dianggapnya nggak ada yang pasti begitu, akan banyak parameter yang saling mempengaruhi satu sama lain kayak begitu. Tetapi nah ini pinter-pinternya seorang saintis begitu ya. Jadi keadaan yang non linear ini kemudian akan didekati dengan keadaan linear yang case-nya itu semakin mendekati yang non linear. Jadi dibatasi, misalkan dibatasi dari sisi istilahnya itu windowing gitu ya. Jadi misalkan dia non linear, misalkan muncul ada eksponensial atau trigonometri di situ. Nah, itu dibatasi pada rentang tertentu yang kemudian menyebabkan misalkan trigonometri. Trigonometri kalau misalkan sinus itu dia nilainya akan sama, misalkan sin A itu akan sama dengan A ketika A-nya itu sangat kecil. Nah, contoh yang seperti itu. Jadi ada dilakukan pendekatan-pendekatan biar akhirnya bagaimana yang non linear ini keadaan non linear itu mampu didekati dengan yang linear untuk memudahkan prosesnya. Kayak begitu. Itu salah satu contohnya. Sebelum masuk ke yang ini, yang langsung ke model kompartemennya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Lanjut ya. Oke, sekarang ini. Nah, ini sekarang kita akan ngawali dari yang paling sederhana, yaitu dari model kompartemennya adalah yang kompartemennya itu satu cuman. Jadi cuma ada satu ruangan yang kemudian dia terhubung dengan lingkungan. Nah, ini dianggapnya gini ya. Kompartemennya itu ya si kotak ini yang di dalamnya itu punya volume tertentu dan ada konsentrasi physical entity tadi tertentu. Jadi ini udah ada VNC-nya begitu. Dan dua inilah variabel yang akan kita perhatikan nanti terus sampai ke belakang. Jadi tolong dicermati. Nah, apa yang mungkin terjadi dari di satu kompartemen ini ada 4 kemungkinan sebenarnya. Ada namanya intake, ada namanya delivery atau output. Nah, kalau dua ini di sini sebenarnya itu lebih ke dia ngambil sesuatu dari luar atau dia mengekspresikan sesuatu atau mengeluarkan sesuatu ke lingkungan yang seperti itu. Itu yang intake sama delivery ini. Tapi kalau generation and elimination, nah ini biasanya akan terhubung sama kompartemen yang lain kalau yang ini. Jadi biasanya kalau satu begini bentuknya itu cuma ada dua ini. Ada yang masuk sama ada yang keluar dan dia nggak dipengaruhi sama
yang ada di lingkungan, intake sama delivery di sini itu berupa konstanta, jadi langsung angka tertentu, kayak begitu. Nah, ini contohnya. Contohnya misalkan ada suatu sistem seperti ini, ada konsentrasi dan volume tertentu. Nah, ini ada volume sama konsentrasi tertentu, kemudian ada output ya di sini. Nah, kalau misalkan ini nanti yang akan kita cari, misalkan hubungannya perubahan konsentrasi di dalam kompartemen ini terhadap waktu itu seperti apa. Nah, kita bisa buat pemodelannya seperti ini. Ini sambil saya tulis ya. Saya di sini. Nah, ini awalnya itu seperti ini ya. Jadi awalnya dari rumus ini dulu sebelum jadi itu. Jadi bagaimana perubahan volume dan konsentrasi terhadap waktu di sini adalah sama dengan semua yang ada yang keluar masuk ke kompartemen ini. Jadi di sini kalau ada delivery atau output keluar, makanya dia nilainya minus H. H di sini berupa konstanta, jadi suatu nilai tertentu. Kayak begitu. Baru kemudian dari bentuk yang seperti ini kita jabarkan jadi dua ini, kayak begitu. Karena ada dua variabel di sini yang semuanya juga berubah terhadap di sini kita jabarin dulu ya jadi dua begini. C kalikan dV per dt plus V kalikan dC per dt. Nah, harusnya ingat nih mateknya kan ada nih begini. Jadi dua seperti ini. Nah, kemudian ini kenapa dV per dt dicoret? Nah, dV per dt atau perubahan, jangan hati-hati ya, V itu di sini kalau kita di hitungan matematis, fisika begitu V itu banyak banget. Ada yang V seperti ini kecepatan. Kalau yang seperti ini dia volume. Ada juga yang tegangan. Nah, hati-hati kalau di sini V-nya yang akan kita sebut dari awal begini nanti adalah volume semua ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, di sini dV per dt itu kecil sekali nilainya. Di sini sangat kecil. Atau dianggapnya tidak ada perubahan volume. Jadi dianggapnya itu dalam satu kompartemen itu dia tidak mengalami pengembangan atau penyusutan. Dia lebih dari sisi volume dia itu konstan atau perubahannya sangat kecil. Maka dari itu dV per dt di sini dianggapnya mendekati 0. Makanya di sini dicoret langsung. Jadi yang kita anggap yang paling berkontribusi di sini adalah yang bagian ini. V dikalikan dC per dt. Nah, kemudian ini kita bisa selesaikan pakai saya tuliskan aja deh sekali. Di integral biasa ya. Min H per V. Ini kita kali silang, maka kita akan dapat dC sama dengan min H per V dt. Ini kita integral, Yang ini dari konsentrasi 0 sampai T. Yang ini kan jadi CT min C0. Yang ini jadi min H per V kalikan T. CT-nya sama dengan C0, ini pindah ke ruas kanan ya. Min H per V kalikan T. C0 itu adalah konsentrasi awal. CT adalah konsentrasi setelah T second. Kayak begitu. Nah, ini adalah model kinetik untuk satu kompartemen order 0. Jadi ordernya itu masih 0. Dia di sini kalau misalkan kita lihat, kalau bisa lihat di sini, kalau digambarkan grafik gitu ya, dia adalah grafik yang seperti ini. Sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah konsentrasi, kemudian ada titik tertentu di sini adalah C0, konsentrasi awalnya dia berapa, terus kemudian dia, nah kalian ingat di sini, gradiennya dia negatif, berarti dia arahnya miring ke kiri. Miring ke kiri dengan gradiennya H per V. Ya.
nilainya ya, tapi kalau misalkan kita menghitung begini berarti sebenarnya ada minusnya kalau kita di koordinat kartesian. Tapi kalau di sini karena dia ambilnya cuma nilainya, nah itu dia H per V. Dianggapnya positif begini. Kemudian di sini dia akan lama kelamaan itu ketika seiring berjalannya waktu dia akan berkurang terus, makanya dia turun terus sampai pada satu titik dia di sini habis. Habis itu berarti kan CT-nya, kalau habis itu kan CT-nya sama dengan 0. Maka 0 sama dengan C0 min H per V kalikan T. C0 sama dengan H per V, T-nya berarti C0 kalikan V per H. Nah, inilah. Ya kan? Kalian bisa tahu nih akhirnya. Oh, si obat ini akan habis setelah T second. Bisa ketahuan di sini. Kayak gitu. Jadi tahu nih efektivitas misalkan obat gitu ya, efektivitas obatnya sampai berapa jam sebenarnya dia akan terintake habis begitu. Tapi kalau kita lihatnya sistemnya yang satu organisme manusia full ya susah. Kalau ini kita lihatnya langsung misalkan dalam satu organ tertentu gitu misalkan yang kemudian dia cuma delivery sesuatu aja tanpa dia ada yang keluar masuk, jadi cuma menghasilkan aja, nggak ada yang dimasukkan kembali ke kompartemen ini, kayak begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk prosesnya mendapatkan modelnya. Model kinematisnya itu yang ini nih ya, yang ini, yang kemudian ditunjukkan pakai grafik untuk tahu behaviornya seperti apa. Ada yang mau bertanya? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Sudah cukup. Oke, kita lanjut dulu ya, karena masih ada beberapa jenis yang lain. Nah, ini di PPT-nya saya nggak sediakan hitung-hitungannya yang detail begini. Jadi kalian kalau bisa take note ya, dicatat begini, atau ini di screen capture nanti baru dicatat ulang. Ini akan saya clear draw. Saya clear draw ya semuanya ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita naik lagi. Di sini sekarang kita tetap satu kompartemen, tapi kemudian ini ada first order. Nah, ini ya agak beda di sini. Tadi ini dia outputnya itu berupa konstanta. Dia nggak dipengaruhi apapun, tapi dia cuma ngeluarin aja gitu. Tapi kemudian ketika yang first order, nah ini kalian lihat. Di sini yang keluar itu ada Kc. Dia dipengaruhi sama konsentrasi di sini. Nah, ini yang kemudian menyebabkan dia itu jadi first order. Sama seperti tadi, dV per dt-nya dia kecil, nanti kita juga akan abaikan perubahan volumenya. Nah, kita lihat lagi di sini. Rumusnya sama ya, nanti semua konsepnya rumusnya adalah dV kalikan C per dt sama dengan di sini sigma yang keluar ataupun yang masuk ke dalam kompartemen yang kita lihat begitu. Walaupun nanti kita melihat yang modelnya model 2 kompartemen, kita tetap akan lihat tuh per masing-masing kompartemen untuk mencari modelnya nanti. Jadi tetap dilihat per masing-masing kompartemen kemudian cari hubungannya kayak begitu. Jadi kalau misalnya ruangannya ada 3, ya nanti akan kita lihat 3 kompartemen karena biasanya karena kan tiap kompartemen nanti punya volume dan konsentrasi itu berbeda-beda satu sama lain, sehingga untuk modelnya itu hanya per satu ruangannya kayak gitu. Kembali ke sini seperti tadi ya, dVc per dt, kemudian ini dV per dt-nya diabaikan karena perubahan volumenya sangat kecil. Terus kemudian tinggal sisa yang V dc per dt sama dengan min Kc. Bagaimana kemudian bisa menjadi ini? Nah, saya akan jelaskan di sini. Semoga cukup ya ini. Untuk memudahkan, kalau ada ketemu yang seperti ini, kalian harus ingat. Saya nggak tahu kalian dapat nggak ya di Matek, ada namanya separation variable method. Jadi bagaimana kita akhirnya kalau ketemu ODE,
ordinary differential equation atau persamaan diferensial biasa ataupun yang PDP, yang partial differential PDE, partial differential equation. Nah, itu kalian selalu pecah menjadi dua apa istilahnya, dikumpulkan yang sama variabelnya. Nah, saya tulis ulang ya di sini. V dc dt sama dengan min kc. Hati-hati di sini ada K besar, ada K kecil. Nanti kalau K kecil itu K besar per V. Itu cuma memudahkan ini aja sih, menyederhanakan persamaannya. Tapi yang utama kalian harus tahu yang ketika prosesnya dari sini ke sini dulu. Kita bawa yang ada di DC-nya, kita bawa ke kiri semua. Kita akan dapatkan seper C DC. Kemudian yang sisa di sini min K per V dt. Ya kan? Yang dt-nya naik, V-nya jadi turun. Nanti yang K per V ini jadi K kecil ini nanti. Nah, setelah ketemu seperti ini, seperti biasa sih, ini di integral. Ini kan kita punya ln. Kemudian yang ini min K per V T. Langsung gini ya. Ini 0 sampai T sama. Kemudian ln C T min ln C 0 CT, ini kan minus jadi saya jadikan per ya, sifatnya logaritma. Ini tetap. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, berarti kan bisa saya tulis begini. E pangkat min K per V kalikan T. Nah, ini saya akhirnya CT-nya C0 kalikan E min K per V kalikan T. Nah, ini adalah model matematis untuk satu kompartemen order 1. Tadi kan kalau tadi order 0, ini order 1 sekarang. Kalian bisa cek nih di sini nih, ini muncul eksponensial, otomatis dia adalah yang non-linear di sini sebenarnya dia. Kelihatan kalau misalkan ini kalian gambar ya, gambar grafiknya kan seperti ini. Sumbu X time, waktu, sumbu Y-nya adalah konsentrasi, dia akan mulai pada suatu konsentrasi tertentu, kemudian dia turun seperti ini. Pertanyaan saya sekarang, apa bedanya dengan yang order 0 tadi? Ada yang notice nggak? Selain dari rumusnya ya, kalau sekarang kita perhatikan behaviornya si grafik ini. Apa yang beda dengan yang pertama tadi? Mungkin kalau yang pertama tadi tuh grafiknya linear gitu, Pak. Kalau ini yang kedua? Kalau ini eksponen gitu. Nah, sifatnya eksponensial itu seperti apa grafik eksponensial? Kalian bisa cek kayak tadi. Tadi kan sama-sama nih mulainya C0 nih di sini. Yang tadi juga mulainya dari C0. Tapi over time apa yang terjadi? Kalau yang eksponen tidak nyampe ke 0. Kenapa? Kenapa tidak pernah 0? Karena dia terus mendekati 0 tapi tidak mencapai 0 begitu Pak, kalau tidak salah. Nah, benar. Karena dia eksponen, dia nggak akan pernah 0. Yang artinya, dia nggak akan pernah habis sebenarnya. Dia akan selalu ada di dalam si kompartemen itu. Jadi akan selalu ada sisa di sana. Itu kalau yang dia masuk yang order 1. Kalian bisa lihat di sini. Kalau tadi, kalau yang order 0, dia kan linear, langsung lurus ke bawah, ketemu ada waktu bahkan ya, waktu habisnya dia berapa gitu. Tapi untuk yang eksponensial, grafiknya di sini nggak akan pernah menyentuh T sama dengan 0. Ya, ini yang harus kalian notice. Ini sifatnya yang first order. Karena dia eksponensial grafiknya. Behaviornya dia itu eksponen. Nggak akan pernah menyentuh 0. Oke, dia tadi itu artinya dia nggak akan pernah habis. Akan selalu ada konsentrasi dari physical entity yang
kita cari konsentrasinya tuh di dalam kompartemen itu. Beda sama yang zero order tadi. Kalau zero order ya sampai waktu tertentu dia akan benar-benar habis, keluar semua begitu. Kalau di sini karena dipengaruhi sama yang keluar tuh dipengaruhi sama konsentrasi, makanya dia jadi behaviornya jadi dia eksponensial, di dalam tetap akan menyisakan walaupun itu sangat kecil. Kayak begitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ini ya, tetap ya, logikanya kalau misalkan karena ini selalu akan ada yang keluar, dia akan selalu turun ya kalau grafiknya. Jadi kalau misalkan kalian dapatkan suatu persamaan, dan ini cuma ada yang keluar seperti ini, tapi ternyata ketika kalian gambar grafiknya tuh naik gitu. Jadi yang seperti ini misalkan, wah jelas salah gitu ya, kalian tahu salahnya di mana. Karena harusnya secara logis ketika ada yang keluar tapi nggak ada pemasukan, dia akan selalu berkurang nilainya, konsentrasinya di sini ya berarti. Kayak begitu. Nah, nanti itu yang akan jadi menarik adalah seberapa cepat dia akan mendekati habis. Nah, itu kalian bisa coba cek kayak begitu. Seberapa cepat dia akan mendekati habis bisa diperkirakan misalkan sampai waktu berapa dan lain sebagainya, atau maksimumnya dia berapa kayak begitu. Bisa kalian cek nanti. Sampai di sini cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Ini saya hapus lagi. Dan kita coba ke bawah. Nah, ini satu hal juga yang cukup menarik sama yang tadi. Ini ketika kita membandingkan nih antara yang zero order dengan yang first order. Kalau misalkan titik awalnya itu sama nih, sama-sama dari konsentrasi awal yang sama begitu. Nah, tadi kan sempat sempat dihitung kalau misalkan untuk mencapai waktu tertentu, maka dia waktu yang dibutuhkan itu ini T max-nya ya begitu. Sekian. Tapi untuk yang first order karena tadi tidak akan pernah mencapai tit 0 gitu. Nah, ini kan ditulis di sini ya. CT akan sama dengan 0 itu tak hingga bahkan. Karena tadi nggak akan pernah menyentuh 0 kayak begitu. Sehingga akhirnya untuk untuk mengetahui waktu efektifnya dia, nah di sini dipakai pendekatan akhirnya. Makanya di sini untuk yang first order itu dicari sisi linearnya untuk beberapa titik yang pertama. Ini yang saya bilang tadi akhirnya. Ketika kita menemui sistem yang non linear, kita akan coba dekati dengan yang linear untuk memudahkan kita memahami behaviornya dia seperti apa. Karena kalau misalkan sudah sampai yang bagian sini misalkan, nanti takutnya malah dengan konsentrasi sekian obatnya itu nggak efektif untuk misalkan membunuh bakteri atau fungsinya dia sudah berkurang begitu, sehingga akhirnya harus dipertahankan konsentrasi dari suatu obat atau substan tertentu itu pada konsentrasi tertentu gitu. Bagaimana caranya? Nah, dengan mengetahui di sini tau 1 ya yang dianggapnya ini adalah tau yang untuk first order. Ini sudah mulai sampai ke konsentrasi misalkan di sini ya. CX gini. Misalkan pada konsentrasi harus dipertahankan sampai konsentrasi ini. Jadi ketika sudah turun lagi. Nah, berarti kira-kira apa yang harus dilakukan ketika sudah sampai di sini nih kondisinya? Apa yang harus dilakukan agar tadi memenuhi syarat bahwa konsentrasinya itu harus dipertahankan? Ada yang mau coba jawab? Atau mungkin ini ada yang masih belum ngeh maksudnya kayak gimana? Saya belum ngeh Pak maksudnya. Oke, saya ulangi. Jadi gini, kan tadi kan kalau yang first order, yang zero order langsung nih memang kita tahu nih waktunya dia maksimum sampai berapa. Tapi untuk yang first order di sini dia pakai pendekatan tadi, didekati secara linear. Jadi yang awalnya eksponensial dia didekati secara linear seperti ini. Nah, tujuannya apa? Nah, misalkan pada kondisi tertentu obat itu dia bisa efektif kalau punya konsentrasi di dalam suatu kompartemen
atau dalam suatu ruangan atau organ tertentu itu misalkan konsentrasinya X seperti ini. Nah, itu kalau misalkan nih obatnya kita tahu nih, kita pantau obatnya sudah kan dia ikuti yang first order, dia tuh udah turun terus konsentrasinya sampai misalkan pada konsentrasi X di sini. Nah, kan kalau dibiarkan dia kan akan turun lagi kan, yang otomatis fungsinya dia juga akan menurun gitu, nggak optimal lagi gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan kemudian? Kira-kira apa yang harus kita lakukan agar akhirnya terjaga tetap di sini gitu? Di logika aja, kira-kira apa yang harus dilakukan berarti? Tadi kan cuma ada gini nih, ada delivery atau delivery ya. Kan cuma ada seperti ini kan. Nah, agar mempertahankan ini, berarti apa yang harus kita lakukan ke dalam kompartemen ini? Kasih limiter, Pak. Di apa? Dikasih limiter gitu, pembatas. Pembatas agar nilainya tetap segitu. Nah, bisa dikasih semacam warning gitu ya. Jadi di atas ini bisa dikasih warning kalau misalkan sudah mencapai ini berarti dia harus apa? Kan ini tetap proses nih, walaupun dikasih warning dia kan tetap turun sebenarnya kan. Nah, biar dia bisa naik lagi dia harus diapakan? Integral, Pak. Macam di feedback gitu mungkin, Pak. Nah, bisa ya kalau itu di sistem kontrol itu ada ya kayak begitu. Jadi kalau misalkan sudah sampai tadi mungkin yang disampaikan anaknya udah sampai limitnya dia berapa, dia harus ngasih perintah nih ke sesuatu agar dia tuh dinaikin lagi. Nah, berarti itu sama kayak sebenarnya kita di sini harus ada intake lagi kayak begitu. Nyambung nggak? Kayak gini. Jadi yang awalnya cuma ada delivery doang, agar mempertahankan konsentrasinya aman gitu ya, apa dia tetap efektif gitu, misalkan obat kayak begitu, maka dia tetap akan ada intake. Inilah yang terjadi kalau misalkan kita minum antibiotik kayak begitu. Dia kan turun, konsentrasinya kan dia akan bekerja gitu kan, tapi lama-kelamaan turun. Tapi pada waktu tertentu dia kan sudah takut nggak optimal, makanya kita harus minum nih, kita ngasih inputan lagi, kita ada intake di sini, kita nambahin sesuatu yang itu ya sama-sama ya konsentrasi si substan tertentu itu, yang kemudian akhirnya di sini sebelum sampai ke level ini ya, atau pas level ini naik lagi konsentrasinya karena ditambah gitu, nanti dia akan turun lagi, terus ditambah lagi kayak begitu terus begitu. Ini yang terjadi pada orang yang minum antibiotik sebenarnya. Tapi nggak persis seperti ini ya, tapi maksudnya ilustrasinya kayak begitu. Yang akhirnya dia dipertahankan agar pada konsentrasi tertentu biar dia selalu efektif. Apa yang terjadi kalau misalkan ini nggak dipenuhi? Nah tadi efeknya macam-macam ya. Kalau misalkan pada bakteri-bakteri gitu ya, misalkan yang paling banyak tuh SA misalkan Staphylococcus aureus. Itu ada case kalau misalkan dia minum antibiotiknya itu nggak beraturan gitu, nanti terjadi namanya MRSA. Kalau kalian pernah dengar, ada namanya methylene resistant Staphylococcus aureus. Jadi si bakteri sudah nggak mempan lagi nih sama si antibiotik yang sebenarnya dia tuh ya emang musuhnya gitu, tapi udah dia membentuk pertahanan yang cukup kuat sehingga akhirnya dengan dosis yang sama dia nggak akan pernah mati kayak begitu. Itu kalau si tadi masalah waktunya itu nggak dipenuhi. Nah, untuk menghindarinya kayak gitu, makanya kalau kalian misalkan waktu sakit dan diharuskan meminum antibiotik, harus benar-benar diperhatikan masalah waktunya, waktu minum obatnya. Itu benar-benar berbahaya nanti kalau terutama untuk misalkan bakteri-bakteri yang memang mereka gampang untuk mengalami resistance kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang di sini kalau misalkan ini ya, ketika dapat apa namanya? Tadi kembali ke sini, dapat tau 1. Tau 1 ini nilainya akan sama dengan V per K. Nah, kemudian V per K ini dimasukkan ke dalam T-nya di sini.
Ketika dimasukkan ke dalam T, maka ini akan coret, ini tinggal 1. Kalau kemudian ini dihitung, akan ketemu ini. Ini adalah konsentrasi tadi ya, yang dikira-kira tadi itu, yang di sini tadi itu, yang hasil pertemuannya itu, tempat-tempatnya dia yang linier di situ. Tapi biasanya sebelum yang seperti ini terjadi, yang sering dipakai itu yang ini, sama kayak waktu paruh gitu ya. Dia namanya waktu yang dibutuhkan atau waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi dari substan tertentu itu sampai ke setengah konsentrasinya. Nah, ini waktunya berapa bisa dicari kalau ini. Tinggal dimasukkan gitu ya. CT tadi kan kalau ini rumusnya mana yang ini ya, rumusnya ya. C0-nya dibawa ke bawah, kemudian tinggal sisa yang ini. Sisa yang ini T-nya di sini langsung ini ya, langsung di sini 0,5 perbandingannya. Karena kan kita mau cari memang cuma setengahnya gitu. Yang ini deh, salah kebalik. Yang ini nilainya 0,5 karena kan cuma setengahnya. Baru kemudian kita tahu nih T-nya berapa ini dengan memasukkan V dan K-nya. K-nya di sini adalah sebenarnya ini ya, koefisien laju keluarnya si substan tadi dari si kompartemen. Itu K di sini. Ini K besar ya, bukan K kecil yang tadi. Kayak gitu. Ini yang biasanya dipakai untuk cari waktu paruhnya si obat atau farmasi, di bidang farmasi gitu ya. Seringnya tuh pakai ini. Tergantung ininya, tergantung behaviornya si obat tadi itu. Apakah dia kayak contoh modelnya pakai yang zero order kah? Atau yang first order seperti ini? Kayak begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa lanjut? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Kita akan coba ke yang 2 kompartemen setelah ini. Oh, ini ada yang extended. Ya, ini ada tambahan sedikit lagi nih. Nah, sekarang masih ada 2 lagi nih. Nah, untuk yang satu kompartemen di sini ketambahan selain ada delivery atau output dengan konstan tertentu, ini ada outflow atau Q out di sini. Yang dia itu tergantung waktu kalau di sini. Jadi dibilangnya extended karena di sini ada yang sebenarnya ini kan kalau ini delivery ini lebih ke tadi ya konstanta ya, dia langsung keluarnya angka tertentu. Tapi kalau outflow di sini dia dipengaruhi sama waktu seperti itu. Nah, ini yang agak berbeda adalah kalau ada outflow berarti di sini ada perubahan volume. Kita tidak bisa lagi mengabaikan dV per dt. Jadi dV per dt tetap diperhitungkan di sini. Kalian lihat yang bagian ini. Yang bagian ini. Seperti tadi ya, rumusnya sama. dVc per dt sama dengan min H. Loh, kemudian outflow-nya di mana? Outflow-nya di sini cuma dipengaruhi di yang dV per dt-nya. Jadi kalau istilahnya yang bagian output-nya, itu yang tadi yang kemungkinan muncul itu kalau nggak output yang H begini, ya output yang K kalikan C. Yang dia dipengaruhi sama si konsentrasi. Tapi kalau perubahan dari si volume, itu pengaruhnya ke sini. Kayak begitu. Jadi di sini kita pecah seperti tadi, C dikalikan dV per dt plus V dikalikan dJ per dt, sama dengan min H. Min H karena dia keluar, makanya dia nilainya minus. Ini pun sama, karena dia outflow, berarti dia keluar, jadi nilainya minus. Itu yang harus kalian perhatikan ya. Diingat-ingat kalau misalkan ada yang keluar berarti kan dia berkurang gitu kan, kalau di sini volume kita bilangnya, maka nilainya minus. Yang di sini nilainya minus karena konsentrasinya yang berkurang, kayak begitu. Kalau bilang konsentrasi jangan sama sih, kalau ini suatu nilai tertentu sih di sini konstanta dia bilangnya. Nah di sini min C per Q out tadi karena ada outflow plus V dC per dt sama dengan min H.
Kemudian ini dipecah seperti biasa sih, cuma pindah ruas aja. Yang C Q out jadi plus min H ini kan per V akan jadi ini. Kalau dipecah sendiri-sendiri jadi ini. Ya. Kemudian, nah ini adalah penjelasan, ini sebenarnya penjelasan tadi yang saya sampaikan. Jadi yang dimaksudkan Q out adalah V, volumenya itu adalah volume awalnya dikurangi Q out dikalikan waktu. Dia dipengaruhi sama waktu time di sini. Makanya kemudian perubahan volumenya dia sebenarnya adalah min Q out ini. Itulah kenapa akhirnya di sini tidak bisa kita abaikan. Nah, untuk yang ini harus diselesaikan menggunakan ada yang masih ingat nggak ya ini? Pakai namanya homogeneous solution sama particular solution atau complement solution sama particular solution kalau nggak salah dulu namanya. Bentar. Caranya sebenarnya hampir sama seperti tadi. Ini saya hapus dulu ya, biar ada space buat menurunkan di sebelah sini. Oke. Nah, di sini persamaan yang ini tadi. Ini agak tricky ya, karena di sini yang punya C cuma satu, yang satunya nggak punya. Jadi harus hati-hati untuk mecahnya. Saya agak lupa nih. DC per DT per V kalikan C min H per V. Oh, sebentar. Ini biar lebih enak. V-nya saya jadikan satu aja dulu. Ini cuma ini ya penyelesaian matematisnya saja. Jadi kalian bisa cek di matek kalian dulu. Ini tetap saya tulisnya Q out C min H per V. Kemudian ini V-nya dibalikkan lagi. Ini baru dari sini. Nah, ini sebenarnya agak rancu di sini sih. Ini harusnya C-nya dipindah ke sini dulu nih. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Nanti kalau enggak, nanti akan saya coba carikan cara yang lebih rinci biar tidak membuat bingung. CT. Kayaknya saya tulis indeks aja ya, biar nggak usah pakai kurung. C kurung CT min C0. Di sini Q out kali C min H kalikan T. Ini C-nya di sini, C dari CT. Kemudian kita kumpulkan CT-nya. Yang ini pindah ke sini jadi minus.
Yang ini yang channel jadi plus, pindah ke kanan. Main HT. Ini kita faktorkan CT-nya. Ada yang salah kah? Oh, ini kurang T ya, ini ya, haruskan kalikan T. T-nya yang ini, T-nya indeksnya yang C, ada T lagi di sini. Out kalikan T. V0 main HT per V main Q out kalikan T. Nah, sama. Tapi saya agak ragu di sini ya. Ini C-nya di sini harusnya dipindah ke ruas kanan. Nanti saya coba carikan cara yang lebih detail lagi. Kalau ini saya pakai langsung di sini. Harusnya tuh pakai yang ini. Homogeneous sama particular solution. Nah, ini adalah kalau misalkan tadi dalam satu kompartemen ada yang outflow, ada yang keluar tapi dia ada pengaruh waktu di sana. Maka di sini dV per dt yang nggak bisa kita abaikan di situ. Ini untuk penjelasan ininya nanti akan saya coba carikan yang lebih detail menggunakan cara ini, biar kita nggak habis waktu di sini. Karena ada yang lebih penting adalah ketika kalian ketemu case itu harus tahu pakai yang mana. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, ini yang itu tadi. Ini kan kita ketemunya ketemu si kinetic modelingnya seperti ini. Nah, dengan kinetic modeling yang seperti ini, ternyata itu ada 3 macam kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi di sini ini variasi konsentrasi itu ada 3 kemungkinan. Kalau nilai H di sini itu sama dengan konsentrasi awal dikalikan Q out, maka dia akan konstan di sini. Lurus seperti ini. Ini yang pertama. Jadi dia kalau misalkan kita masukkan di sini ya, hanya adalah CO per Q out. CO per Q. Harusnya nanti nilainya sama, begitu sama terus nanti harusnya. CO-nya kita keluarkan, maka akan dapat VO men CO kali ya, bukan per ya di sini ya. Kalau kalian ada yang bingung langsung aja tanya ya, jangan diam saja. Ini saya nulis yang ini tadi loh ya, ini. Jadi di sini saya faktorkan dulu. CO-nya sama dengan VO min Q out kalikan T. Nah, ini per VO min Q out kalikan T. Nah, ini bisa saya coret nih. Jadi CT akan sama dengan CO. Yang artinya dia akan lurus terus seperti ini. Konsentrasinya akan konstan di sini. Ini yang terjadi untuk kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ketika H per Q out itu lebih dari 1. Kalau H per Q out lebih dari 1, H per Q out, contohnya yang seperti yang mana ya? Yang ini ya berarti. H per Q out itu lebih dari 1. Nanti sebenarnya dimasukkan ke sini sih di rumus ini, maka akan terjadi seperti apa begitu. Kalau H per Q out lebih dari 1, berarti sebenarnya di sini kita bisa tulis H itu lebih besar daripada Q out. Sampai di sini paham? Saya kali silang aja ya di sini kan H per Q out lebih dari 1. Kemudian kalau saya kali silang, maka H itu pasti lebih besar daripada Q out. Kalau ketemu seperti ini, pasti nanti kalau kita masukkan ke rumus ini,
kita masukkan ke rumus itu, maka yang terjadi adalah hanya lebih besar daripada Q out, pasti yang atas nilainya lebih besar dibandingkan yang bawah. Ini ya kalian cek, yang ingat ya biar nggak bingung. Wait, jangan. Hanya lebih besar daripada Q out. Jadi di sini yang hanya di sini pasti lebih besar daripada ini. Maka yang di sini hasilnya harusnya kan yang di atas besar, yang di bawah kecil. Oh wait, salah nggak ya saya ngikutinnya? Oh, kebalik. Sorry. Kalau kan ini di minus angkanya besar, maka dia nilainya kecil. Nah, gitu. Yang ini kan lebih kecil dibanding yang atas, maka nilainya lebih besar di sini. Otomatis ini nilainya akan kecil. Kecil di sini, maka hasilnya adalah turun atau decrease. Maka dia over time dia akan turun nilainya. Seperti ini untuk case nomor 2. Case nomor 3, kalau H per Q out kurang dari 1. Jadi H-nya di sini kurang dari Q out. Kebalikannya case yang ini, maka yang di atas akan lebih besar dibanding yang bawah. Yang otomatis ini hasilnya akan lebih besar. Hasilnya lebih besar, maka konsentrasinya akan naik. Nah, inilah yang nomor 3. Kayak begitu. Bisa membedakan 3 kondisi ini dan ini semua tergantung dari H dan Q out-nya seperti apa. Kalau yang pertama ini yang di sini H sama dengan C0 kalikan Q out, yang kedua itu H lebih besar daripada Q out, dan yang ketiga H kurang dari Q out. Ini ya pengaruh dari 2 ini tadi. Yang delivery sama outflow. Kayak begitu. Ini cuma contoh kalau misalkan ada angkanya yang real itu seperti apa. Nah ini konsentrasi yang perlu diketahui di awal. Jadi CO, VO sama Q out. Kemudian untuk 3 kondisinya angkanya sekian. Angka H-nya tapi ya di sini ya. Ya begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang 2 kompartemen nih sama contoh. Saya takut nggak cukup waktu. Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang ke 2 kompartemen. Yang 2 kompartemen ini, seperti saya bilang tadi, walaupun ada 2 kompartemen yang mereka saling berhubungan, tetapi kita melihatnya per masing-masing kompartemennya. Per masing-masing kompartemennya. Jadi di sini ada kompartemen yang pertama yang ini ya, karena di sini kasih nama 1, ini yang pertama, ini yang kedua. Ini nggak enak nih, kembali, tapi nggak apa-apa. Seperti yang tadi konsepnya, kalian melihatnya seperti 1 kompartemen dulu di sini. Misalkan yang di kompartemen yang pertama, di sini ada 2 yang terjadi. Satu ada output di sini, kemudian satu lagi tuh. Nah, kalau ada yang sepasang seperti ini, kalian pilih salah satu. Jangan pakai dua-duanya, pilih salah satu. Bolehkah 21 ataukah 12? Kayak begitu. Nanti akan pengaruh ke proses hitungannya. Nah, caranya yang pertama kita lihat di kompartemen yang pertama ya. dV1 C1 per dt, maka akan jadi C1 dV1 per dt plus V1 dikalikan dC1 per dt. Normal ya, seperti yang tadi biasa. Nah, bagian part ini yang penting. Kalian perhatikan. Yang pertama ini, karena ada output K kalikan C1, maka dia nilainya minus di sini. Kemudian di sini saya pakainya K21. Dilihat K21. K21 arahnya masuk, maka nilainya plus. Hati-hati di sini ya. Saya boleh aja sih nulis pakai K12 boleh. Tapi kalau K12 harus nilainya akan jadi minus. Kayak gitu. Nah, kemudian
untuk C-nya, nah karena di sini ada interaksi antara dua kompartemen, maka yang terjadi di sini adalah C2 min C1 atau konsentrasi awal dikurangi konsentrasi akhir. Awal maksudnya tempatnya dia berasal, karena dia arahnya dari kompartemen 2 ke kompartemen 1, maka nulisnya di sini yang awal adalah C2, yang akhir adalah C1. C2 min C1. Atau gampangnya ngafalin, kalian ngikutin yang di sini. Kalau K21, pasti di sini adalah C2 min C1. Kalau K12, pasti nanti di sini C1 min C2. Tapi di sini nilainya akan minus. Kayak gitu. K12, K21 nilainya akan sama, cuma beda arah. Ya. Itu di kompartemen yang pertama. Kompartemen yang kedua, nah kalian lihat di sini cuma ada G, ada generation, nggak ada output ya, tapi ada interaksi dengan kompartemen 1. Maka di sini yang bagian depannya sama, tinggal indeksnya jadi 2 gitu ya. Kemudian yang di sini adalah karena ada generation, dia ada sesuatu yang masuk G seperti ini. Atau gampangnya intake gitu ya mungkin ya, yang bilang karena dia nggak ada apapun di sini harusnya. Nah kemudian karena di sini saya pakai K12, maka dia kan arahnya masuk plus juga nilainya. Plus K12 kalikan C1 min C2. Nah ini kan ngikutin dia. Nah, dihafalin salah satu aja. Dan yang harus diperhatikan, K12, K21 ini kan nilainya tadi sama ya. Pilih salah satu, nggak boleh dua-duanya. Karena kan ini cuma satu proses nih yang mau kita lihat kayak begitu. Kalau sudah ini, berarti yang ini nggak usah diikutin. Yang di K12. Yang K21, yang dipakai itu aja untuk diproses hitungannya. Dan dua inilah kinetic modeling dari double kompartemen, dua kompartemen seperti ini. Dan outputnya di sini linear. Ada pertanyaan untuk yang dua kompartemen? Setelah ini kita akan ke contoh. Ya? Izin bertanya. Silakan. Pak, saya agak bingung K21 dan K12 itu kayak seperti menandakan apa ya, Pak? Saya agak bingung di bagian itu, Pak. Kayak menunjukkan apa begitu, Pak. Oke. K12 sama K21 sebenarnya dia itu dia itu mewakili sesuatu yang sama seperti K di sini. Dia itu semacam mewakili kecepatan perpindahan tadi, substannya antara, nah kalau ini kan antara kompartemen 1 sama kompartemen 2. Jadi seberapa cepat si substan tadi, atau misalnya kita bilang di farmasi itu ya obatnya, itu berpindah dari kompartemen 1 ke kompartemen 2. Atau in realnya contohnya seperti ini. Kecepatan perpindahan si obat dari pembuluh darah ke jaringan. Contohnya kayak gitu. Atau sebaliknya dari jaringan ke pembuluh darah, yaitu berarti K12 sama K21. Kan nilainya itu akan selalu sama, cuma beda arahnya. Dan otomatis ketika masuk di model matematisnya, karena mereka berbeda arah, mereka berbeda tanda di situ. Kayak gitu. Tergantung kita lihatnya dari mana. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Belum ada, Pak. Oke, kita lanjut ya. Kayaknya contoh nih habis ini. Oh, ini masih ini. Case-nya. Case-nya. Ini untuk yang tim yang hemodialisis nanti mungkin nggak sampai ke sini sih. Cuma ini konsepnya tuh mirip-mirip. Karena di sini di hemodialisis itu ada beberapa kompartemen juga. Misalkan di orangnya, kemudian di membran dialisernya, ada cairan dialisatnya. Nah, itu kan juga merupakan kompartemen-kompartemen juga yang kemudian di sini yang diperhatikan adalah substannya yang diperhatikan itu yang mau dibuang. Contohnya adalah urea atau kreatinin. Biasanya dua ini yang paling sering dilihat begitu. Itu yang kemudian dilihat bagaimana perubahan konsentrasinya di masing-masing kompartemen. Ini misalkan seperti itu. Ini perubahan konsentrasi dari ureanya.
Ini contohnya kalau yang di apa namanya di membran dialiser, terutama untuk melihat yang konsentrasi ureanya. Ketika proses ultrafiltrasi, berarti di situ ada yang keluar, ada outflow over time. Jadi di situ ada Q kalau tadi ini apa ya? Disimbolkannya Q out tadi ya. Nah, ini QUF, Q ultrafiltration. Kayak begitu. Nah, ini sama seperti tadi. Apa namanya? Ada J. Oh, ini QEF-nya belum dimasukkan nih ke sistemnya di sini. Mungkin di next nanti akan ada. Nah, ini. Yang ini tadi QF kan maksudnya nanti di sini di bagian yang ini. Kemudian ada nilai K-nya tadi yang apa koefisien kecepatannya tadi itu kan ada 2. Ada yang ke ginjal, ada yang ke cairan dialisat. Nah, ini yang ke ginjal dianggapnya nilainya 0. Ini cuma apa penerapan langsung dari yang tadi contoh yang 2 apa? Kalau ini 2 kompartemen atau 1 nih. 1 kompartemen sih kalau ini dilihat di tubuhnya seseorang itu dianggapnya 1 kompartemen kayak begitu. KD di sini tuh yang ini, yang dialiser. Jadi dianggapnya karena di dalam satu tubuh yang karenalnya dianggapnya 0 karena dianggapnya satu tubuh manusia itu 1 ruangan. Jadi yang pertukaran di dalamnya itu sendiri itu nggak dianggap di sini. Maka dia dianggapnya 0. Nah, ketika kita membuat model begitu, yang harus hati-hati adalah bagaimana kita menerapkan asumsi yang kita berikan. Contoh kayak tadi, kita bisa memodelkan bahwa ginjal itu ruangan sendiri, anggota tubuh lain itu ruangan sendiri. Tapi kalau yang di model tadi itu lebih memilih satu tubuh manusia itu dianggap sebagai 1 ruangan, sehingga karenal itu tidak ada jadinya di situ. Karena dianggapnya masih di dalam ruangan itu, jadi dianggapnya tadi 1 ruangan itu dianggapnya seragam, nggak ada perubahan di dalamnya begitu. Kalau misalkan sekarang QUF-nya tadi ultrafiltrasinya itu 0, maka akan muncul seperti ini. Muncul ini digabung jadi K besar biasa begitu. Dan kemudian akan muncul persamaan seperti ini. Ini nanti biar nggak terlalu lama, yang ini akan saya kasih di file sendiri nanti bagaimana penjabarannya biar bisa jadi seperti ini. Tapi yang jelas dari bentuk yang seperti ini kalian bisa tahu nih di sini ada 2 bagian. Ini agak susah sih menerangkannya. Yang ini dia ada bagian yang eksponensial yang di sini. Itu menunjukkan kalau digambar itu yang bagian yang ini. Kemudian pada waktu tertentu dia akan linear seperti ini, serat lurus ke atas. Dan ini linear ini terjadi kalau ini dilakukan pendekatan sih ini. Ini kan harusnya ada eksponensial nih, tapi di sini akan dilakukan pendekatan sehingga jadi seperti ini. Kayak gitu. Makanya dia di sini grafiknya, perubahan grafiknya yang akhirnya dia awalnya turun secara eksponensial, tapi kemudian dia akan naik lagi secara linear. Kayak begitu. Ini dianggapnya, tapi tadi ya masih banyak asumsi bahwa satu tubuh manusia itu dianggapnya sebagai 1 kompartemen dan tidak ada perubahan di dalamnya. Dianggapnya seragam kayak begitu. Itu yang ini. Nah, sekarang kalau misalkan dianggapnya 2 kompartemen, apa yang terjadi? Nah, ini tadi yang seperti saya bilang ya, ada yang di dalam plasma, berarti yang di dalam pembuluh darah sama yang di luar, di jaringan. Itu dianggap sebagai 2 kompartemen yang berbeda, 2 ruangan yang berbeda. Jadi istilahnya kalau kita gampangnya lihat satu tubuh, itu bisa jadi 2. Yang di dalam cairan atau substan yang ada di pembuluh darah, sama darahnya di situ, sama yang di luarnya darah, kayak gitu misalkan dianggapnya. Dan antara kedua ini berarti kan ada interaksi nih. Nah, muncul nih di sini ada K. Nah, ini keliru nih. Ini ada typo di sini ya. Kalau K12 harusnya C1
min C2. Oh, ini keliru yang di depan sepertinya. Atau yang di belakang ya maksudnya. Ini kebalik. Harusnya kan kalau kita kembali yang ini ya tadi ya, yang 2 kompartemen. Kalian lihat yang ini. Penulisan K itu awal ke akhir. Jadi K21 berarti dari 2 ke 1. K12 dari 1 ke 2. Nah, yang kalau yang ini kesalahannya disalah ketiknya di sini. Yang ini ya. Kompartemen pertama. Kompartemen pertama. K12 ini kebalik ya berarti. Harusnya kalau dari sini ke sini itu berarti kan 21 ini harusnya. Ini harusnya K21 ini. Yang ini yang salah di bagian depan, yang di bagian C-nya. Notice nggak kalian? Kalau yang ini kesalahannya salah nulis di ininya, harusnya K21 karena dia masuk ke kompartemen 1 dari kompartemen 2. Kalau yang belakangnya benar. Kalau yang di sini kompartemen 2 kalau kita pakai K12 kan K12. Kalau 12 sebentar. Ini minus ya. Kalau minus berarti keluar. Kalau yang keluar berarti K21. Sama nih, salahnya di sini. Paham nggak? Ada yang bingung nggak? Salah tulisnya di situ. Paham, Pak. Paham, Ya. Pak. Oke. Diperhatikan itu ya, hati-hati yang cara penulisannya awal ke akhir. Jadi kalau ini kan ini salah ya. Ini harusnya K12. K12, K21. Kayak gitu. Nah, ini untuk ketika sudah dihitung dan kemudian dilihat, ternyata untuk konsentrasinya perubahannya seperti ini. Untuk di kompartemen 1 sama kompartemen 2. Jadi yang di kompartemen 1 atau yang di darah itu konsentrasi si ureanya tadi ya kan, yang kita lihat urea, dia akan turun lebih cepat. Gitu. Tapi yang di luar pembuluh darah dia lebih lebih lambat untuk berkurangnya seperti itu. Kita lanjut. Nah, sekarang kalau misalkan ketemu soal seperti ini, apa yang harus dilakukan? Jadi ada beberapa parameter yang harus kalian perhatikan. Kita masih ada waktu berapa menit? Masih 20-an menit cukup. Nah, ini di sini pertama, a patient is administered intravenously. Nah, jadi dia disuntik secara intravena, disuntik biasa ya. Intravena itu berarti infus ya di sini. Di intravena 100 mg obat selama 5 menit. Kayak begitu. Di sini sekalian saya. Ini enaknya jawabnya tetap di sini atau di lembar sendiri ya. Cukup nggak ya? Nah, ini ada informasi penting di sini. Ini itu adalah yang masuk ke dalam suatu sistem. Berarti kalau kalian punya sistem, misalkan ini yang masuk ke sini, itu ada obat 100 mg selama 5 menit. Kayak begitu. Ini kompartemen. Sebentar, nanti akan saya. Oke, lanjut dulu. Kemudian pasien memiliki hematokrit 45%. Ada yang tahu apa itu hematokrit? Ada yang pernah dengar atau pernah tahu? Biasanya berhubungan sama ini itu DBD. Biasanya itu pasti dicek ininya. Kadar sel darah merah, kalau tidak salah, Pak. Nah, benar. Ini hubungannya sama persen volume sel darah merahnya. Konsentrasi di sini kita bilangnya ini ya volume ya. Jadi dia karena dia 45%, maka dia di sini RBC-nya volume RBC-nya red blood cell ya. Itu 45/100 dikalikan 5 liter. Di situ kan ada volume blood-nya ada 5 liter nih.
Maka dia akan jadi 22,5 liter. Nah, ini nanti akan jadi salah satu parameter penting di kita. Kemudian, obatnya bisa bermigrasi ke red blood cell dengan kecepatan sekian. Nah, ketika nanti si obat itu masuk secara intravena, dia sebenarnya akan langsung ketemunya itu sama si plasma darah. Ingat-ingat ya. Jadi di sini, ketika ini pertama masuk secara intravena atau infus, dia ketemunya akan pertama ketemu sama plasma darah. Plasma darah di sini. Terus kemudian dari plasma darah, dia itu obatnya bisa bermigrasi tadi ke red blood cell. Jadi ada ruangan lagi satu. Ini red blood cell, RBC. Sampai di sini. Kemudian ada kecepatan nih, kecepatannya 100 mili per menit. Nah, di sini ada K nih. Muncul K di sini. Misalkan ini saya anggap 1, yang ini saya anggap 2 ya. Maka di sini K12 itu adalah 100 mililiter per menit. Ya, begitu. The drug may also migrate out of the plasma towards a part of the organ with fluid volume corresponding to 20 liter. Nah, berarti dari sini, dari plasma, ada yang keluar juga nih ke ruangan yang lain. Saya nulisnya apa ya? Di sini kompartemen ketiga itu other organ gitu deh. Namanya terserah kalian ya, yang penting sesuai sama yang apa narasinya di sini. Other organ seperti ini. Kemudian the transport coefficient between plasma and the organ tissue atau other organ ini ya, itu 200 mili per menit. Berarti K di sini, ini K12, sini saya tulis K13 deh. K13 itu 200 mili per menit. Nah, kemudian pertanyaannya, draw the kinematic model that describe the kinetic of the drug and indicate the important parameter. Kalau ada soal seperti ini, jawaban kalian tuh ya ini, menggambar yang ini tadi. Ya, menggambar modelnya ini. Ini model yang punya kalian tadi, yang model kompartemennya. Jadi ada 3 kompartemen, kemudian juga indicate the important parameter. Jadi di sini kalian tulis K12, K13, sama jangan lupa ini 2 arah. Kalian boleh tulis salah satu aja, K12 atau K21, atau dua-duanya juga boleh, tapi cara nulisnya harus benar. Jadi kalau yang di dekat panah yang atas nih ya, misalkan panah yang dari 1 ke 2 berarti K12. Kalau 2 ke 1 berarti K21. Jangan sampai salah nulisnya ya. Termasuk yang di sini juga. Nah, kemudian selain itu informasi penting apa lagi? Nah, ini V-nya. V-nya red blood cell itu tadi di sini tulis saja 22,5. Nah, berarti sisanya yang 55% itu adalah V-nya si plasma. Di sini kalian tulis sisanya berarti sekitar berapa ya itu? 27,5. Pak, seperti itu 2,25, Pak. Oh iya benar. Makasih. 5 liter ya. Oke, benar-benar 2,25. Saya hapus. Nah. Oke. 2,25. Oke. 2,25 liter. Yang ini di sini tadi ya. Yang di sini 2,75. Nah, ini udah informasi penting semua dari apa namanya? Dari narasi sudah masuk semua. Yang input pertama sudah, V-nya sudah, kecepatannya untuk ini juga sudah. Ya, ini nih jawaban yang pertama itu seperti ini. Jadi kalian cuma mendapatkan gambarnya sama semua parameter pentingnya. Tapi jangan lupa ini juga dimasukkan ya cara ngitungnya yang seperti ini. Kan juga masuk, karena kan nggak langsung 45% ini, kalian harus menghitung dulu. Kayak begitu. Hati-hati, hematokrit itu cuma untuk yang RBC. Berarti sisanya itu dianggapnya plasma. Karena untuk volume sel darah putih ataupun keping darah dianggap sangat kecil. Jadi di sini dianggap mendekati 0 begitu. Kemudian derive the mass balance equation for the different compartments. Nah, ini maksudnya adalah kalian mencari persamaan persamaan matematis untuk masing-masing kompartemen. Misalkan kompartemen pertama
Jadi kan kalian harus nulis ini. Kompartemen pertama, ada yang masuk, ada intake, atau kalian boleh pakai intake, boleh pakai generation, itu sama aja. Nanti dikasih keterangan gitu ya. Misalkan kalian pakai intake, berarti misalkan kalian tulis I, karena dia masuk nilainya positif. Kemudian ada dua di sini yang berinteraksi. Ada interaksi dengan kompartemen 2, ada interaksi dengan kompartemen 3. Berarti di sini misalkan saya pakai K12. Jadi dia keluar nilainya minus. K12 kalikan C1 min C2. Kemudian ada juga yang dengan kompartemen 3. Saya pakai K13 minus juga berarti ya. C1 min C3. Nah, ini dapat kan? Ini kompartemen pertama. Kompartemen kedua. DC2V2 per DT sama dengan cuma ada satu nih yang dia cuma berinteraksi dengan kompartemen 1. Terserah kalian mau pakai K12 atau K21. Misalkan saya mau pakai yang berbeda, saya pakai K21, maka dia nilainya minus. C2 min C1. Itu dua. Yang ketiga, DC3 V3 per DT sama dengan sama, saya mau pakai K31, kebalikannya. C3 min C1. Nah, ini adalah tadi yang dimaksud mass balance equation itu ini. Persamaan untuk masing-masing kompartemen. Karena kompartemen ada 3, otomatis persamaannya juga ada 3. Sampai sini dulu. Untuk menggambar dan mencari persamaannya, ada yang mau ditanyakan? Kah? Ada yang masih bingung? Cukup paham? Saya cukup paham, Pak. Iya, Pak. Cukup paham, Pak. Oke, kita lanjut yang nomor 3 ya. Yang poin ketiga, pertanyaan ketiga. In case the drug is eliminated by the kidney with a speed which is proportional with the concentration, how will this change the mass balance equation? Nah, sekarang ternyata ada yang berubah nih. Ada yang dieliminasi oleh ginjal. Nah, ginjalnya maksudnya berarti other organ di sini ya. Berarti di sini dari other organ ada yang keluar satu seperti ini. Ya, ada yang keluar, kita nulisnya boleh delivery atau output, atau tulisnya apa ya, eliminasi ya, eliminated ya, pakai E gitu. Yang ini kita pakai I tadi ya, intake. Nah, kemudian apa yang akan berubah? Yang berubah adalah, karena dia cuma berpengaruh di kompartemen yang ketiga. Oh, wait, sebentar. Ada yang salah kan? Sebentar. In case the drug is eliminated by the kidney, which is Nah, ini ada dua asumsi yang bisa kalian lakukan. Kalau ada soal yang seperti ini, kalian tuliskan asumsi yang menurut kalian lebih cocok yang mana. Kita bisa menganggap bahwa kidney itu adalah bagian dari other organ, yang otomatis berarti eliminasi itu dilakukan oleh kompartemen ketiga. Itu opsi pertama. Opsi kedua, ini bisa dianggap bahwa eliminasi yang dari kidney itu kan terjadi cuma di plasma darah. Jadi dianggapnya karena di sini memang kidney itu adalah yang ngatur ya untuk yang substan yang mau dibuang atau yang mau dipertahankan. Nah, itu bisa kita anggapnya eliminasi itu terjadi di plasma. Kalian bisa pilih, tetapi tetap harus di state bahwa
eliminasi di sini itu kalau misalkan baik kitnya dianggapnya sebagai other organ, maka eliminasi terjadi pada kompartemen ketiga. Tapi kalau di sini dianggapnya eliminasi itu yang dieliminasi itu awal karena yang yang dieliminasi oleh ginjal itu berasal dari plasma, kita bisa menganggapnya yang keluar atau eliminasi itu dari kompartemen 1. Kayak gitu. Ada yang masih bingung? Nanya, maksud eliminasinya tuh bagaimana ya, Pak? Eliminasi di sini berarti dibuang melalui urin dan lain sebagainya. Kalau kidney berarti urin ya, kayak begitu. Jadi kan karena di sini kita bilangnya dari awal dia obat. Obatnya sudah misalkan disuntikan lewat disuntikan lewat intravena, sudah sampai ke tujuan. Kalau misalkan ada yang sisa entah itu yang ada di plasma ataupun yang ada di other organ, kemudian akan dieliminasi oleh si ginjal. Kalau misalkan berlebih gitu, yang akhirnya dikeluarkan melalui urin. Kayak begitu. Itu yang dimaksud eliminasi di sini. Nyambung nggak? Nyambung, Pak. Nah, untuk 2 opsi tadi, ada yang mau ditanyakan dulu? Itu mungkin dipilih salah satu kalau ada yang kayak begitu. Oh ini tadi sorry ada yang ketinggalan 1. Other organ ini punya volume juga ya. Di sini ada 20 liter ini. Nah, kelewatan tadi. Ada yang mau ditanyakan nggak dari 2 tadi? 2 asumsi yang bisa dilakukan. Boleh dari other organ karena kita menganggapnya kidney itu adalah bagian dari other organ, atau kita menganggapnya karena itu keluarnya memang dari plasma, kita menganggapnya dari kompartemen 1 si eliminasinya. Nah. Menurut kalian apa yang saya sampaikan di sini ada yang miss nggak dari pertanyaan ketiga? Ada yang kurang nggak? Ada yang kurang nggak menurut kalian? Tadi kita kan udah mendiskusikan dia posisinya boleh di kompartemen 3, boleh di kompartemen pertama. Kemudian apa lagi selain itu? Mungkin kecepatannya Pak di soal tertulis. Kecepatannya yang sebanding dengan konsentrasi. Nah, berarti itu gimana itu? Kalau dia sebanding dengan konsentrasi, berarti dia harusnya saya nulisnya apa nih di sini nih? Entah ini atau yang dari sini ya. Ini boleh yang tadi yang keluar E-nya begini. Harusnya apa yang saya tulis di sini? Ini sama aja kan, saya jadikan 1. Karena dia proportional with the concentration. Outflow, Pak. Gimana? Outflow, bukan. Outflow hubungannya sama volume tadi Cyber. Outflow hubungannya sama volume yang dia menyebabkan ada perubahan volume. Nah, di sini dia proportional with concentration, yang artinya dia tergantung sama konsentrasi. Nah, kita tuliskan lagi pakai K aja di sini. KE gitu misalkan. K eliminasi. Nyambung nggak? Jadi dia bukan cuma satu seperti delivery atau output tadi ya, tapi di sini eliminasi dia terpengaruh sama konsentrasi. Makanya di sini ada muncul K sendiri, tapi K eliminasi di sini. Kayak tadi yang contohnya di satu kompartemen orde 1, kayak gitu. Nanti pengaruhnya apa? Nah ini sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Munculnya ini. Jadi bukan E doang ya, tapi ini yang harusnya yang lebih tepat. Sampai sini dia masih bingung? Oh, sudah paham Pak, yang begini itu Pak. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. How will this change the mass balance equation? Apa yang berubah kemudian dari mass balance-nya? Nah, ini tergantung tadi. Ketika kalian sudah state, misalkan dia itu eliminasinya terjadi di other organ, maka yang berubah cuma di persamaan kompartemen ketiga.
persamaan kompartemen ketiga, karena ada yang keluar lagi. Nah, kalian tinggal nambah nih di sini. Saya pakai warna lain ya. Bisa nggak sih pakai warna lain? Oh ini. Saya tambah jadi ada men KE kalikan C3. Kayak gini. Ya, karena kalau misalkan dianggapnya tadi yang dari kompartemen 3. Kalau yang itu dari kompartemen 1 ya di sini tinggal tambahkan men K eliminasi. Kok kenapa ada C-nya ya di situ sebentar. Ya. Ini KE kalikan C3. Kalau yang di sini K eliminasi dikalikan C1. Tinggal pilih salah satu ya tadi. Ketika kalian ngasih asumsinya apa, dituliskan di ininya. Di apa kalau ketemu soal yang seperti ini. Apa asumsi apa yang kalian buat. Jadi dua-duanya jawabannya kalau buat saya sama-sama benar. Tergantung asumsinya kalian seperti apa menarasikannya. Sampai di sini? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Jadi ya sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, kita malah jawab yang terakhir duluan, baru jawab yang ini gitu ya. Tapi bolehlah pakai yang mana aja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oke, cukup jelas ya berarti untuk apa latihannya ini, soal latihannya. Nanti akan ada satu tugas, coba kalian kerjakan minggu depan mungkin. Minggu depan tuh berarti ini ya, ya minggu depan maksudnya. Oh, kalian nggak kepotong libur Lebaran. Apa namanya? Akan kita bahas sebentar sebelum masuk. Berarti minggu depan ini ya, kita kuis berarti ya hari Senin. Kan setelah pertemuan ketiga kuisnya. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, ini saya clear ya. Baik, Untuk Pak. Iya, Pak. ya. Nah, ini tugasnya nanti akan kalian coba ini. Jadi kalau tadi intravena sekarang ganti intramuskular. Nah, kira-kira kayak bedanya kayak gimana nanti? Hati-hati ya. Kalau intramuskular, berarti dia masuknya pertama adalah di mana dulu dia kira-kira masuknya? Kompartemen pertama deh, biar nanti kalian nggak bingung ada berapa kompartemen gitu. Apa kira-kira yang pertama? Kalau intram apa? Siapa barusan? Otot mungkin, Pak. Otot, benar. Ini ya karena intramuskular berarti kayak suntik biasa misalkan di lengan atau di di pantat begitu ya, langsung ketemunya sama otot. Nah, apa namanya? Kompartemen pertama itu adalah di ototnya itu. Kemudian the drug spread out very fast in the muscle. Ini ada. Kemudian dari situ langsung masuk ke plasma. Berarti kompartemen kedua ada plasma. Nah, kemudian ada hematokrit lagi nih, hati-hati di sini. Ada volumenya juga. Nah, kemudian ada transport K-nya ini, K-nya masuk ke plasma ada. Terus kemudian, nah ini ada other organ juga di sini. Dengan kecepatan tinggi banget nih, 800 mili per menit. Nah, yang seperti ini, jadi ada 3 kompartemen ya. Pertanyaan sama seperti tadi, gambar modelnya, kemudian parameter penting, mass balance equation. Nah, ini ada pertanyaan baru nih di sini. Bagaimana caranya kira-kira menurut kalian agar modelnya tuh lebih simpel? Kalau misalnya 3 kompartemen, jadikan 2 kompartemen. Kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Terus kemudian kasih alasan kenapa kayak begitu. Baru kemudian, nah ini nanti yang nomor 5 kita bahas minggu depan aja nggak apa-apa. Atau mungkin minggu depannya ya setelah kuis kayak begitu. Yang nomor 5-nya masuknya gambar ini ya, gambar apa namanya? Gambar grafiknya. Kalian kira-kira aja nggak apa-apa yang nomor 5. Menurut kalian perubahannya kayak gimana gitu.
sebelum waktunya habis, ada yang mau ditanyakan? Tinggal semenit nih. Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Kan jadi minggu depan tuh kuis. Dan habis kuis berarti langsung materi lagi atau bagaimana, Pak? Materinya lagi minggu depannya, jadi minggu depan kita full kuis, tapi tetap ketemu seperti ini ya. Saya minta kuisnya open kamera semua. Baik, Pak. Oke. Sebelum waktunya habis, saya akhiri sampai di sini. Sebelum saya tutup, mungkin sebelum Lebaran, kalau misalkan saya ada salah kata, banyak salah selama mungkin selama setahun ini kita ketemunya online seperti ini ya. Saya minta maaf sebesar-besarnya untuk kalian. Tetap jaga kesehatan semuanya. Semoga kita bisa segera ketemu secara langsung di kampus. Amin. Amin.